Media sosial tengah ramai memperbincangkan soal korban judi online yang jadi penerima bantuan sosial, dan menuai kritik pedas dari warganet. Unggahan yang menjadi perbincangan adalah soal Menko PMK, Muhadjir Effendi membuka peluang korban judi online masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, atau DTKS. Hal itu agar korban judi online itu menerima bansos. Sekarang ini terdapat berita yang sedang marak dibicarakan oleh khalayak banyak, yaitu tentang kebijakan Kemensos, keluarga pelaku judi online terima bansos. Yang jadi pertanyaannya, apakah kebijakan yang akan ditetapkan ini sudah efektif bagi seluruh masyarakat? Lalu bagaimana dengan masyarakat miskin lainnya yang bukan korban judi online? Apakah mereka sudah mendapatkan bansos dengan semestinya? Menurut pendapat saya, pemberian bansos kepada keluarga korban pelaku judi online sangatlah tidak efektif. Karena apa? Karena dengan memberikan pernyataan bahwa keluarga pelaku judi online menerima bansos itu sudah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang memiliki asumsi buruk tentang pernyataan tersebut. Muhadjir Effendi mengatakan, yang mendapat bansos yaitu yang jatuh miskin. Kalau yang jatuh miskin, jangankan korban pelaku judi online. Bukan korban pelaku judi online pun, kalau miskin harus dibantu. Menurut pendapat saya, kalau memang memiliki program bansos untuk masyarakat yang jatuh miskin, apakah harus membuat pernyataan seperti itu? Bukankah itu malah jadi bumerang bagi diri dia sendiri? Karena dengan membuat pernyataan seperti itu, dia mendapatkan kritikan buruk dari masyarakat Indonesia. Bahkan, Wakil Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat, Diah Pitaloka pun mengkritik bahwasannya DTKS itu sebuah sistem klasifikasi datanya, apakah orang yang bersangkutan ini memasuki kriteria atau tidak. Itu yang menentukan, bukan korban pelaku judi online atau tidaknya. Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan bahwa korban pelaku judi online tidak bisa serta-merta memperoleh bansos, karena setiap penerima bansos harus terdata dalam sistem data terpadu kesejahteraan sosial terlebih dahulu. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia menilai bahwasannya memberikan bansos kepada korban pelaku judi online sangatlah tidak tepat dan butuh kajian ulang. Ketua MUI bidang Fatwa Asronun, Niam Soleh pun mengatakan, kita ini harus konsisten ya. Di satu sisi kita ini memberantas tindak perjudian, salah satunya dengan melakukan langkah-langkah preventif. Tapi di sisi lain juga harus ada langkah disinsentif, bagaimana penjudi justru jangan diberi bansos. Niam juga menekankan bahwa tidak ada istilah korban dari penjudi ataupun kemiskinan struktural akibat dampak judi daring, karena menurutnya judi adalah sebuah pilihan hidup dari si pelaku itu sendiri. Joko Widodo sendiri sampai buka suara tentang wacana korban judi online. Jokowi sendiri membantah keras jika pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial untuk korban judi online. Bantahannya ini beliau sampaikan ketika beliau sedang meninjau program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2024. Karena saking banyaknya asumsi buruk masyarakat tentang berita ini, Muhadjir Effendi sampai menegaskan kembali bahwasannya korban judi online itu bukan si pelakunya, melainkan keluarga atau individu terdekat dari si pelaku judi online itu, yang dirugikan baik secara material, finansial, maupun psikologis, dan itulah nanti yang akan kami santuni. Menurut pendapat saya, jika konteks pembahasannya adalah korban pelaku judi online, apakah hanya bantuan finansial saja yang akan diberikan oleh pemerintah? Lalu bagaimana dengan bantuan psikologisnya? Bukankah Muhadjir Effendi itu sendiri yang mengatakan jika korban pelaku judi online itu dirugikan secara material, finansial, dan psikologis? Bahkan bisa jadi pelaku judi online itu bukan hanya dari kalangan orang-orang miskin. Ada pelaku judi online yang berasal dari keluarga yang berada, atau bahkan lebih berkecukupan, atau bahkan mungkin hidup dengan mewah. Lalu bagaimana jika dia tertangkap atas tuduhan melakukan judi online? Apakah keluarganya akan tetap mendapatkan bansos? Padahal dia berasal dari keluarga yang berada, atau mungkin bahkan masih memiliki finansial yang mencukupi. Itulah mengapa saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa korban pelaku judi online bisa mendapatkan bansos, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang benar-benar membutuhkan bansos itu sendiri. Saran saya, pemerintah harus bisa lebih bijak lagi dalam memberikan bansos kepada masyarakat di Indonesia, sesuai dengan DTKS dan tanpa adanya campur tangan lain, seperti uang bansos yang dikorupsi dan lain sebagainya. Juga harus bisa lebih transparan dan jujur lagi terhadap masyarakat Indonesia itu sendiri.